Selamat pagi semua saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini kita akan belajar kembali tentang memfokuskan tentang biblical theology. Siapa itu Tuhan yang sesungguhnya? Dan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sovereign, Tuhan yang faithful, dan Tuhan yang loving dalam hidup setiap kita. Dia Allah yang berdaulat, Allah yang setia, dan Allah yang begitu mengasihi dan memperhatikan setiap kita. Nah, saudara, pengenalan kita akan Tuhan sangat menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan utuh dan dengan cara pandang perspektif yang benar, maka kita akan terjebak dengan banyak perkara yang akhirnya kita tidak mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Saya ingin ajak kita merenungkan ayat firman Tuhan dari Lukas 18, ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. Karena ini cukup beberapa ayat, saya potong, saudaraku, saya akan bacakan 2 ayat saja. Ya, Lukas 18 ayat 9 sampai 10. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Nah, saudara, ada 2 orang datang ke rumah, ke bait Allah untuk berdoa. Ya. Nah, lewat perumpamaan ini kita menemukan ada persamaan dan ada perbedaan, saudara. Persamaannya keduanya datang ke bait Allah untuk berdoa. Ya. Walaupun kita nggak tahu motivasinya apa yang dalam hati mereka sesungguhnya. Lalu persamaan yang kedua adalah keduanya sama-sama orang yang berdosa, ya. Dan saudaraku, keduanya saudaraku juga punya masalah dengan orang yang lain. Tapi ada perbedaan yang sangat mencolok, saudara. Di mana perbedaannya kalau kita perhatikan, ini saudaraku akan menunjukkan sikap kerohanian, the condition of the heart. Sikap attitude hati kita dan sikap posture daripada spirituality kita, itu yang akan membedakan. Nah, yang pertama kita bedah, saudara, orang Farisi itu adalah orang yang sombong. Merasa, saudaraku, dia benar dan tidak perlu bertobat. Nah, orang ini, saudaraku, dia mengalami yang namanya self-righteous. Dia percaya kepada dirinya, dia begitu self-confident dan merasa dirinya hebat, lebih baik daripada yang lainnya. Kalau saudara perhatikan dari ayat yang ke-11 sampai yang ke-14, doa orang Farisi ini menunjukkan bahwa dia merasa superior, merasa self-righteous, dan self-confident, sehingga akhirnya saudaraku doanya tidak, saudaraku, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, lalu saudaraku perbedaannya, saudaraku, yang mencolok siapa? Yang kedua adalah saudara pemungut cukai atau tax collector. Orang ini datang ke bait Allah, saudaraku, tapi ketika dia berdoa, the condition of his heart, saudaraku, sebuah respon kerohanian dia menunjukkan kondisi hati dia. Dia berdoa, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Bahkan dia nggak mau memandang ke atas, saudara. Ya, orang ini, saudaraku, dia menunjukkan sebuah karakter dan attitude yang rendah hati. Ya, yang mau bertobat, yang sadar bahwa diri kita, saudaraku, bahwa dirinya adalah seorang pendosa dan membutuhkan kasih karunia, seeking God's mercy to forgive his sin. Nah, saudaraku, attitude dan karakter seperti ini yang Tuhan suka. Humble before God dan tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang pengampun dan penyayang. Dan saudara, orang ini tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Berbeda sekali dengan orang Farisi itu, saudara. Nah, kalau kita perhatikan, saudaraku, our human weakness, ya, secara manusia, saudaraku, kita memiliki kelemahan, siapapun kita. Nah, yang pertama kita, saudaraku, bisa mengalami, saudaraku, yang namanya lack of trust to God. Kita, saudaraku, memiliki sebuah kepercayaan yang begitu minim sama Tuhan. Kenapa? Karena kita lack of knowing God. Karena kita, saudaraku, tidak mengenal Tuhan, maka itu sebabnya banyak orang Kristen yang sulit untuk mempercayai Tuhan. Ketika kita nggak mengenal Tuhan, kita tidak mempercayai Tuhan, kita juga, saudaraku, sulit sekali untuk absolute surrender to God. Sehingga akhirnya banyak orang yang tidak bisa berserah total kepada Tuhan, percaya kepada janjinya, karena dia tidak mengenal Tuhan. Inilah problem, saudaraku, dengan spirit of the Pharisee.
mentalitas saudaraku orang-orang Farisi, yaitu independent spirit, ya saudaraku. Lalu apa? Self-righteous. Nah, mari kita selidiki hidup kita, supaya hari ini saudaraku kita mengambil sebuah keputusan, kita mau menjaga hati kita yang humble, simple before God, lalu mengenal Tuhan sepenuhnya. Sehingga saudaraku, independent spirit, self-righteous spirit, itu kita buang dari hidup kita, dan kita terus mengenal Tuhan, Allah yang maha benar, Allah yang maha pengasih, dan Allah yang mendengar semua seruan doa kita. Dan saya percaya ketika kita mengenal Allah, knowing God, maka saudaraku kita bisa mentaati Tuhan sepenuhnya. Dan ketika kita mentaati Tuhan, itu adalah sebuah sikap bahwa kita mengenal Tuhan dan mempercayai Dia. Kiranya kita semua diberkati lewat renungan hari ini. Stay strong and stay blessed. God bless you all.